Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua. Silakan ketua. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut ke pelajaran kita absen terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Wasid, Hadir, Pak. Aditya Maulana, Hadir, Pak. Dedi Atono, Hadir. Jin, mana? Sakit, Pak, sakit. Sakit hati kayaknya, Pak. Ada Pepi Romatila, Dek. Fatimah, Hadir. Pak Idan Tumidan, Nadia, Hadir, Pak. Tilawati, Ijatul Khairiyah, Hadir, Pak. Tatu Kumratul, Ada. Anissa, Hadir. dan Juhendi. Hadir, Pak. Yang nggak hadir cuma Dedi ya. Ya, Pak. Untuk hari ini mata kuliah micro teaching dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Minang Bangsa yang dari dosen pengampu Pak Bayu Pardani SPD PDT. Untuk materi hari ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi, peralatan teknologi informasi dan peralatan teknologi informasi. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar itu. Yang pertama kita pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk ini, kita kan sebagai manusia memiliki sifat ketergantungan antara satu sama lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sebagai makhluk sosial, kita perlu berinteraksi dengan yang lainnya. Dengan berinteraksi dengan cara berkomunikasi. Pada awalnya kita berkomunikasi itu hanya dengan lisan saja. Misalnya dengan ngobrol dengan tetangga atau dengan ibu kalian, misalnya beli sayur, ngobrol sama tukang sayur, mimpi sama ibu yang lain. Namun dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, sekarang kita bisa berkomunikasi tanpa adanya interaksi langsung. Dengan teknologi kita bisa ngobrol dengan teman atau saudara kita dari jauh tanpa adanya pertemuan. Dulu kan kalau kita mau ngobrol gitu dengan saudara yang jauh, paling ketemunya pas lebaran atau apa paling bisa ngobrol. Tapi dengan teknologi ini kita bisa ngobrol dengan saudara kita bisa setiap hari dengan menggunakan handphone. Jadi sebelum lebih lanjut kita kembali ke materi mengenai teknologi. Mungkin kalian juga nggak asing ya dengan kata-kata teknologi ini. Mungkin ada yang bisa nebak teknologi itu apa atau apa gitu teknologi? Hah? Nggak tahu? Ya. Jadi secara umum teknologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Jadi teknologi ini membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Contohnya seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya mesin cuci itu memudahkan manusia untuk membersihkan pakaian kita. Kalau biasanya kan kalau nggak pakai mesin cuci tuh lama terus pegel ya. Dengan teknologi ini
itu bisa memudahkan manusia dengan memanfaatkan teknologi dengan mesin cuci tersebut. Dan tadinya kalau kita nyuci itu bisa sampai 30 menit atau 1 jam, dengan teknologi kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut hanya dengan 5 menit, 10 menitan. Jadi bisa teknologi ini membuat kerja kita lebih efisien. Selanjutnya mengenai pengertian mengenai teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi ini adalah suatu berita atau pengumuman yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang dapat disebarkan atau diberitahukan ke orang lain dengan tujuan untuk memberikan suatu berita atau pengumuman menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik individu maupun kelompok. Sedangkan teknologi komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan orang untuk menyampaikan informasi atau gagasan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang yang semula tidak mengetahui apapun menjadi mengerti sesuatu. Di dalam pengertian informasi dan komunikasi ini ada kesamaannya, yaitu sama-sama memberikan informasi. Sedangkan perbedaannya, kalau informasi itu lebih ke data yang disampaikan dalam berupa berita atau pengumuman yang memberikan pemahaman tentang suatu hal. Nah, kalau informasi itu cuma memberikan pesan saja. Sedangkan kalau komunikasi itu adanya interaksi yang melibatkan pertukaran pesan antara 2 orang atau lebih. Jadi kalau informasi itu hanya memberikan pesan, misalnya kalau contohnya itu kayak baliho atau spanduk tuh. Sedangkan kalau komunikasi itu adanya interaksi antara 2 orang atau lebih. Kayak kita ngobrol atau kalian sama pacar kalian nelfon. Iya, Pak. Kamu lagi ngapain? Nggak boleh. Iya. Paham ya perbedaannya ya? Iya, Pak. Mengenai informasi dan komunikasi. Terus mengenai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada peralatan teknologi informasi, yaitu ada komputer, ada radio, ada televisi, dan proyektor. Jadi komputer ini adalah istilah dari bahasa Inggris, yaitu komputer, berasal dari bahasa Latin computere yang berarti menghitung. Jadi pada zaman dulu komputer digunakan sebagai mesin penghitung yang cepat dan dapat menginput data yang kemudian akan diproses sehingga dapat mengeluarkan output berupa informasi. Jadi komputer ini dulu hanya bisa memberikan informasi mengenai menghitung. Sedangkan sekarang kan dengan perkembangan zaman komputer bukan hanya menghitung ya. Sekarang bisa video call juga bisa, bisa Zoom meeting, bisa kita mengolah data. Kalau zaman dulu komputer itu hanya bisa menghitung seperti kalkulator saja. Selanjutnya radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Saat ini radio banyak dilengkapi dengan pemutar kaset, CD atau perekam suara. Mungkin untuk radio mah kalau sekarang sudah jarang ya digunakan. Paling ada itu di mobil, biasanya masih digunakan di mobil kalau radio. Selanjutnya ada televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung atau real time. Televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang atau satelit maupun dari kabel. Hal inilah yang membuat orang senang menonton televisi, karena lewat berita televisi kita dapat mengetahui informasi terbaru di sekeliling kita, bahkan dari negara lain. Kalau televisi mah semua juga udah punya ya? Punya nggak? Iya. Hah? Bisa? Iya. Iya. Masih beli.
Boleh Pak. Boleh. Selanjutnya ada proyektor atau ini Baik nih, sekali, info. atau alat penyampaian informasi yang berguna untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar dengan cara menghubungkan alat tersebut dengan komputer. Lanjut. Selanjutnya ada internet, satu lagi. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol atau IP. Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Yang kedua ada peralatan teknologi komunikasi. Kalau yang pertama itu peralatan teknologi informasi, yang satunya adalah peralatan teknologi komunikasi. Yang pertama ada telepon. Telepon ini adalah alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung atau real time dari jarak jauh menggunakan jaringan telepon. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1805. Telepon kalian punya nggak waktu dulu orang tua kalian? Punya. Nggak ngalamin. Nggak punya Pak. Mungkin kalau telepon ini untuk zaman dulu ya. Tapi sekarang juga kayaknya masih digunakan biasanya di hotel-hotel, Kantoran Pak. kantoran gitu. Lanjut ada handphone. Nah, kalau handphone ini dulunya hanya terbatas pada telepon tetap, fixed line telepon. Pada maka sejak 3 April 1973 telah dikenal suatu teknologi yang dikenal dengan nama telepon genggam atau handphone, disingkat HP. Handphone memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan telepon. Handphone memiliki berbagai fitur yang dapat kamu gunakan, seperti mengirim pesan teks, menjelajahi internet, mengambil foto, mendengarkan musik, menonton video, dan masih banyak lagi. Selain itu, handphone juga sangat portable dan bisa kamu bawa kemana saja. Kalau ini mah kalian juga udah pada megang ya? Iya Pak. Apalagi handphone terbaru. Belum lagi. iPhone. Enggak Pak. Masih Samsung aja Pak. Ada dulu Pak, ada dulu. Iya Pak. Masih Nokia. Iya. Betul. Selanjutnya ada telegraf. Nah, kalau telegraf ini adalah alat untuk mengirim tulisan pada jarak jauh. Telegraf pertama kali dibuat oleh Morse yang membuat kode-kode yang disusun dengan garis atau titik yang disebut kode Morse. Telegraf hanya bisa digunakan bila sang pengirim dan penerima pesan sama-sama memiliki mesin telegraf. Alat telegraf yang memiliki pengirim terdiri atas sebuah tombol saklar dan baterai. Lalu alat telegraf yang dimiliki penerima terdiri atas sebuah alat elektromagnetik dan tuas. Tuas tersebut juga dilengkapi dengan gulungan kertas untuk mengirim pesan. Nah, kalau telegraf ini digunakan pada zaman dulu banget ya, waktu zaman peperangan biasa digunakan. Dan nah ini nih, kode Morse-nya. Kalau A itu ada titik garis, itu adalah kode Morse. Bapak ada video mengenai cara menggunakannya? Boleh Pak lihat Pak. Belajar. Nah, dia itu digunakan di kamera itu ya. Dia mengirim pesan melalui kode-kode Morse. Jadinya kayak belanjaan Pak. Kode-kode itu yang tadi tuh, yang mana? Nih, yang ini nih.
Hasilnya nggak ada. Ya udah Pak. Mungkin nanti ya, nanti ketemu selanjutnya. Oke Pak. Minggu depan ya Pak. Ya. Kayaknya udah habis filmnya. Jadi kita tadi belajar mengenai apa tadi? Teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi teknologi itu adalah apa teknologi itu? Sebuah alat untuk memudahkan Pekerjaan Ya. dan tadi ada teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Ya. Kalau teknologi informasi itu contohnya apa tadi? Perintah. Dari contohnya itu hanya menyampaikan media pesan saja, televisi. menyampaikan informasi. Kalau komunikasi, Jadi dia tinggal Interaksi berbagi. yang dilakukan untuk mengetahui informasi. ya betul. Jadi cukup itu saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.